eee, Kang Doni Ajalu. Ini kan timnas ketambahan lagi nih 3 pemain ya. Dari Kang Doni ngeliatnya gimana nih? Iya, saya pikir apa yang Pak Erik lakukan sekarang atau dalam hal ini PSSI memang harus lebih kerja keras, karena memang targetnya kita sudah tidak main-main. Piala Dunia sudah di depan mata, artinya resort pemain diaspora dimanapun yang memang mempunyai darah dan yang tentunya punya kemampuan ya, memang harus kita kasih kesempatan untuk membela Indonesia dalam hal ini, karena bisa dikatakan tinggal 1 atau 2 langkah lagi Indonesia bisa bermain di Piala Dunia gitu, Mas. Untuk peluangnya sendiri gimana nih? Untuk nanti kan Australia, Bahrain, Cina, Jepang. Kalau saya pikir ya dari informasi di media bahwa yang namanya Australia kan lagi banyak pemain cedera. Iya, Tapi itu kan banyak. itu cuma berita ya. Realitanya juga kita belum tahu apakah itu memang strategi pihak lawan atau kita belum tahu. Tapi harapannya sih memang kita bisa curi poin lah di Australia. Minimal kita bisa curi poin di Australia, kemudian kita menang lawan Bahrain sama Cina, dan mungkin kalau dengan Jepang ya kita tidak banyak berharap. Tapi anyway sih sebetulnya kalaupun memang di round 3 ini kita tidak bisa lolos secara langsung, kita masih bisa berharap di round 4 dan round 5 sebetulnya, asal memang di fase ini kita minimal di peringkat ketiga atau peringkat keempat agar bisa lolos ke round selanjutnya gitu, Mas. Pak, mengenai event ini, itu gongnya ke depan itu apakah untuk timnas juga apa gimana nih? Mungkin bisa dikasih tahu. Iya, sebetulnya kan kalau boleh jujur untuk mendapatkan pemain timnas yang berkualitas kita butuh kompetisi dari usia dini yang baik dan benar. Itu harapannya. Jadi kenapa hadir Liga Anak Indonesia dengan atlet Durar, Pak? Supaya kita bisa rutin, Pak. Kita punya kompetisi yang rutin di seluruh Indonesia yang menjadi wadah kompetisi. Kalau mereka dari kecil tidak berkompetisi, ya kita jangan pernah berharap mendapatkan pemain timnas suatu saat nanti yang memang bagus gitu. Harapannya sih itu. Jadi ini ibaratnya long term-nya ya gitu. Betul, kita jangka panjang. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kita tidak melihat hasil setahun 2 tahun. Ini anak-anak usia 10, 11, 12 dia masih butuh waktu 5-6 tahun lagi, tapi dari basic itulah kita tanam kompetisi yang baik dan benar untuk mereka. Dari 10, 11, 12 ini talent scouting-nya sendiri bagaimana? Ya, jadi kalau bicara talent scouting memang usia-usia 10, 11, 12 itu memang tidak bisa kemana-mana. Karena 12 belum bisa masuk ke Suratin, Suratin mulai di 13, dan kita juga tidak ada timnas usia 12. Jadi lebih kepada bahwa ini adalah wadah kompetisi. Wadah kompetisi banyak bermain mereka di daerah-daerah, jadi lebih ke sana. Yang nantinya memang dari data scouting kita akan referensikan ke SSW bahwa di daerah mana, di regional mana ditemukan anak-anak yang sebetulnya sudah punya basicnya, punya bakat, hanya tinggal dipoles aja. Soalnya kalau dari long term yang nggak dibenahi juga, Betul. nanti naturalisasi terus gitu. Ya, kan? jadi sebetulnya ini kan hanya tanggung jawab kita semua. Iya. Ya, jadi tidak hanya LAI, tidak hanya Kemenpora, karena ketika kita selesai di usia 12, usia 13 ke depannya itu siapa nih yang mengurusnya? Agar anak-anak yang bagus ini berkesinambungan kan gitu. Nah, itu kita butuh kerjasama dengan berbagai macam pihak. Gitu. Oke, siap, makasih Kang Ajalu.